Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Maulidia dengan NIM 21043021. Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kepailitan. Apa sih kepailitan itu? Kepailitan. Pailit merupakan suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan. Kepailitan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang dapat dinyatakan pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan tidak mampu lagi membayar hutangnya. Di dalam kepailitan terdapat 3 pihak-pihak yang terlibat dalam pengurus harta pailit. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan harta pailit dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hakim pengawas, 2, kurator, dan 3, panitia kreditur. Pengadilan niaga memiliki 2 tugas dan fungsi sebagai berikut. Pengadilan niaga, tugas dan fungsi: 1. Memeriksa, memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. 2. Berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Keadaan ini disebut suranse, yakni yang pailit dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk suatu pengunduran umum dari kewajibannya untuk membayar utang-utangnya dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian, baik seluruh maupun sebagian utang kepada kreditur. Penyebab kepailitan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut sebagai berikut. Penyebab pailit: pada umumnya perusahaan dapat masuk ke jurang pailit dapat dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain sebagai berikut. 1. Ketidakmampuan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan menjadi suatu hal yang sangat fatal yang dapat membawa perusahaan ke jurang kepailitan. Pada umumnya, bagi perusahaan baru, cenderung kurang hati-hati dalam mengelola perusahaan, sedangkan bagi perusahaan lama sulit menangkap permintaan konsumen. Kepekaan terhadap kebutuhan konsumen dan juga kurang mengamati gerakan persaingan juga dapat membuat perusahaan pailit, sebab perusahaan menjadi kurang kompetitif dan tertinggal jauh sebab tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga, berhenti melakukan suatu inovasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat cepat. Tren dapat muncul kapan saja sesuai kondisi masyarakat pada saat ini. Dan apabila perusahaan tidak melakukan inovasi terhadap barang atau produknya, maka akan ditinggalkan sebab suatu tidak sesuai dan tidak relevan dengan permintaan konsumen. Pengusaha tidak boleh berhenti berinovasi agar tetap eksis dan juga tidak terkena pailit demi kelangsungan usahanya. Di dalam materi kepailitan terdapat syarat permohonan pengajuan pailit. Adanya debitur yang mempunyai
2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih krediturnya. 2. Adanya kreditur yang memberikan pinjaman utang kepada debitur yang dapat berupa perseroan maupun badan usaha. 3. Terdapat sejumlah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang tersebut dapat dikarenakan telah diperjanjikan terjadi percepatan waktu penagihan, sanksi atau denda, maupun putusan pengadilan dan arbiter. 4. Adanya permohonan pernyataan pailit dari lembaga terkait. Dan yang terakhir, materi mengenai akibat hukum kepailitan. Akibat hukum kepailitan. Dengan ditetapkannya putusan pernyataan pailit, maka sejak dibacakannya putusan pailit, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. Namun, menurut pasal 22 UU 37 tahun 2004, terdapat sejumlah harta yang dikecualikan sehingga tidak termasuk ke dalam harta pailit. Antara lain, yang pertama, benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu. 2. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. 3. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberikan nafkah menurut undang-undang. Pengurusan harta kekayaan ini beralih kepada kurator dengan pengawas oleh hakim pengawas, sehingga segala hal yang mempengaruhi harta pailit tersebut harus dilakukan dengan persetujuan kurator. Cukup sekian materi yang dapat saya terangkan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.